Dua rekor Tavares di debut bersama Persebaya. Laga perdana pelatih Bernardo Tavares berakhir dengan catatan rekor tersendiri untuk Persebaya. Tavares baru melakoni debut di laga berikutnya, yakni Big Match kontra Malut. Laga pertama pelatih berusia 45 tahun bersama Bajul Ijo berakhir positif dengan skor kemenangan 2-0. Atas hasil itu, Tavares berhasil mengantarkan Persebaya untuk menjaga rekor tak terkalahkan selama 10 laga beruntun. Rinciannya, tim Kota Pahlawan memperoleh 4 menang dan 6 imbang. Adapun 3 kemenangan diantaranya diraup secara beruntun oleh Bajul Ijo. Selain itu, hasil kemenangan Persebaya kali ini menjadi catatan pertama dalam pertemuan menghadapi Malut United. Di 2 pertemuan sebelumnya di musim lalu, tim Kota Pahlawan menelan kekalahan 2-0 saat partai kandang dan tertahan imbang 0-0 di Gelora Kieraha. Namun kini, di bawah tampuk kepemimpinan Bernardo Tavares, rekor buruk itu berhasil dihapus dengan berbuah kemenangan bagi Bajul Ijo. Perolehan 3 poin membuat Persebaya melesat di papan klasemen. Bajul Ijo naik peringkat dari posisi 8 ke tangga 7 klasemen. Persebaya memperoleh 28 poin dari 17 laga yang dilakoni. Sementara itu, Malut United harus tertahan di posisi 4 klasemen dengan perolehan 34 poin. Galih Freitas makin gila di tangan Tavares. Persebaya Surabaya berhasil mengalahkan Malut United di Super League pekan ke-17. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo. Malut United langsung mengambil inisiatif untuk menguasai permainan dan Persebaya lebih bermain menunggu. Kesabaran Persebaya berbuah hasil saat Galih Freitas melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-14. Serangan balik Persebaya kembali menghasilkan gol. Galih Freitas sukses mencetak gol lagi pada menit ke-37 yang membuat tim asuhan Bernardo Tavares memimpin 2 gol di babak pertama. Di babak kedua, Malut United masih menguasai permainan. Hasilnya mereka mampu memperkecil keunggulan lewat gol Ciro Alves pada menit ke-61. Hingga laga berakhir skor 2-1 tetap bertahan. Persebaya patut berbangga karena rekrutan anyarnya mampu menampilkan permainan terbaiknya musim ini. Brace-nya melawan Malut United menjadi bukti ketajamannya dan merupakan brace pertamanya musim ini. Pemain berusia 21 tahun tersebut sukses mencetak gol ke gawang Malut United untuk pertama kalinya. Melansir Transfermarkt, Galih Freitas tidak pernah mencetak gol ke gawang Laskar Kieraha saat masih bermain untuk PSIS Semarang musim 2024-2025. Selain itu, dia selalu gagal menang melawan tim tersebut. Sementara 4 kemenangan beruntun Malut United harus terhenti setelah kalah dari Persebaya. Hal tersebut membuat mereka tidak bisa menggeser Borneo FC di puncak klasemen sementara dan tetap bertahan di posisi keempat. Persebaya resmi tambah 3 pemain asing baru. Persebaya Surabaya dikabarkan bakal mendatangkan pemain asal Brasil lainnya. Kali ini pemain belakang berpostur 150 cm. Gustavo Fernandes siap direkrut dari Liga Portugal. Persebaya dikabarkan bakal datangkan bek asal Brasil, Gustavo Fernandes untuk putaran kedua ISL musim 2025-26 ini, tulis akun XA Indo SFC. Gustavo Fernandes saat ini berstatus bebas transfer setelah berpisah dengan klubnya yang berada di kasta kedua Liga Portugal, Penafiel. Bek berusia 26 tahun malang melintang di sepak bola Portugal dengan membela klub Anadia, Valadares Gaya, San Joanense, dan Penafiel. Pada musim 2025-2026 bersama Penafiel, Gustavo bermain dalam 6 pertandingan di Liga Portugal 2 dan Taça de Portugal.
Apabila transfer Gustavo Fernandes terwujud, maka aroma Samba akan sangat kental di Surabaya. Sebelumnya, Persebaya Surabaya baru saja mengumumkan 2 rekrutan asal Brasil, yakni Bruno Paraiba dan Jefferson Silva. Bruno berposisi sebagai gelandang dan sebelumnya bermain untuk Cheonam City di kasta kedua Liga Korea Selatan. Sementara itu, Jefferson Silva merupakan pemain berposisi bek kiri yang bermain untuk Operário PR di Serie B Brasil pada musim lalu. Kedatangan Jefferson dan Bruno jelas akan membuat 2 pemain asing Persebaya saat ini akan dicoret dari skuad. Mihailo Perovic, Diego Mauricio, hingga Dime Dimov menjadi 3 nama teratas yang terancam diputus kontraknya oleh manajemen The Green Force. Ini tanggal main, pemain baru Persebaya. Bruno Paraiba dan Jefferson Silva telah resmi menjadi pemain baru Persebaya Surabaya. Mereka menjadi tambahan kekuatan bagi skuad asuhan Bernardo Tavares yang merupakan pelatih baru Green Force. Persebaya menambah kekuatan mereka di lini depan dengan mendatangkan Bruno Paraiba. Sementara di lini belakang, mereka merekrut Jefferson Silva yang berposisi sebagai bek kiri. Dengan kedatangan 2 pemain baru, performa Persebaya diharapkan akan meningkat. Mereka langsung menunjukkan antusias sebagai pemain baru. Hal tersebut terlihat saat Bruno Paraiba dan Jefferson Silva langsung mengikuti sesi latihan perdana Persebaya. Sebagai pemain baru, Bruno dan Jefferson tentu ingin lebih dekat dengan bonek. Untuk itu mereka mengajak bonek agar membeli tiket laga Persebaya melawan Malut United. Lantas apakah Bruno dan Jefferson akan langsung bermain di laga melawan Malut United? Jawabannya tidak, sebab bursa transfer paruh musim Super League baru dibuka pada 10 Januari dan ditutup pada 6 Februari 2026. Bruno Paraiba dan Jefferson Silva baru bisa melakukan debut bersama Persebaya saat laga tandang melawan Persim Yogyakarta pada 25 Januari. Atau bisa saja baru debut saat laga Persebaya melawan Dewa United di Stadion Gelora Bung Tomo pada 1 Februari. Bonek tentu tidak sabar untuk segera melihat aksi Bruno Paraiba dan Jefferson Silva bersama Persebaya, apalagi mereka akan dilatih pelatih berkualitas seperti Bernardo Tavares. Ini janji Bernardo Tavares untuk Persebaya. Bernardo Tavares sudah diperkenalkan sebagai pelatih Persebaya Surabaya pada 22 Desember lalu. Tapi juru taktik asal Portugal itu baru tiba di Surabaya pada Minggu malam. Kedatangan Tavares diiringi ekspektasi tinggi, membawa Green Force juara, keinginan yang tidak berlebihan. Sebab Tavares pernah membawa PSM Makassar juara pada Liga 1 2022-2023.